Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita mulai, saya akan membacakan warta Gereja GKJ Trucuk. Yang pertama, rapat pleno majelis. Rapat pleno majelis akan dilaksanakan besok hari Selasa tanggal 2 Februari tahun 2021 waktu pukul 16 bertempat di GKJ Trucuk kelompok 2 Gaden. Mohon perhatiannya. Yang kedua, keluargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan yang masih dalam masa pemulihan. Untuk kelompok 1 Ibu Mariati, 2 Ibu Sri Pasmiatun. Untuk kelompok 2, 1 Bapak CH Surono, 2 Ibu Agustina, 3 Bapak Marsudi, 4 Ibu Giem, dan 5 Ibu Tupon. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk kelompok 1 Ibu Endang Widowati tanggal 2 Februari, 2 Saudara Argan Febri Wijaya tanggal 3 Februari, 3 Saudari Nani Wahyu K tanggal 5 Februari. Untuk kelompok 1 Gending Talu Nugroho tanggal 1 Februari. 2 Gamaliel Arkarega tanggal 2 Februari. 3 Quinsin Risna Saki tanggal 5 Februari. 4 Saudara Sutarjo tanggal 6 Februari. Dan 5 Naomi Celestine M tanggal 6 Februari. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis atau ada kekeliruan dalam penulisan, dimohon untuk menghubungi majelis. Yang nomor 3, persembahan. Majelis GKJ Trucuk telah menerima persembahan dari 1 warga kelompok 1 di Jambon berupa uang sebesar Rp200.000 untuk gereja. Yang berikutnya berupa uang sebesar Rp500.000 untuk gereja dan juga berupa uang sebesar Rp300.000 dirinci, Rp100.000 untuk gereja dan Rp200.000 untuk diakonia. Yang kedua dari warga kelompok 2 di Gaden yang berupa uang sebesar Rp300.000 ucap syukur untuk gereja. Yang berikutnya dari warga jemaat yang tinggal di Jakarta berupa uang sebesar Rp2.500.000. Majelis mengucapkan terima kasih. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, warta jemaat GKJ Trucuk pada minggu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari ibadah pada pagi ini kita awali dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat.
Jemaat yang terkasih, marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 6. Nanti kita pujikan bait 1 dan 4. Hai, masyurkanlah. Hai, masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, mengagumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian bersyukur, kemuliaan, hormat, dan kasih penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki pada pengakuan dosa. Kita akan membaca hukum kasih yang diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ya, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengaca pada hukum kasih ini, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai Allah dengan segenap hati, dan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku, dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan dosa yang dari Kidung Jemaat
nomor 25, nanti kita pujikan bait 1 sampai dengan 3. Allah di cahyamu. Ya Allahku, di cahyamu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh luhuran dosa. Di cahyamu pasti redup semarak bintang-bintang. Kemenakah manusia, dosanya tak terbilang. Kepadamu tujuanku, kau tak membuang aku. Putramu lah selamanya, jalanku Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan petunjuk hidup baru dari Tuhan diambil dari Yakobus 3 ayat 13 yang demikian firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah kita dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Pernyataan kesanggupan. Marilah firman Tuhan itu kita tanggapi bersama-sama. Semua firman Tuhan yang kudengar hari ini akan kulakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah petunjuk hidup baru ini kita sanggupi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku perlukan juru selamat. bahwa
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, tibalah saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berdoa untuk menghadap Tuhan. Di dalam kita akan menerima firman Tuhan. Berdoa mulai. Allah Bapa yang di surga, mohon diperkenan dan izinkan anak-anak-Mu ini bersujud kembali ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur karena Bapa masih memberikan umur panjang, masih memberikan kesehatan pada kami semua. Sehingga pada pagi ini Tuhan perkenankan untuk menerima firman-Mu sebagai bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu Tuhan, siapkanlah hati kami. Dan Tuhan hadir dengan Roh Kudus-Nya. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu, anak-anak-Mu dengan penuh setia akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama menyanyikan dari Kidung Jemaat 50A, bait pertama dan 6, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Bacaan pertama diambilkan dari Ulangan 18 ayat 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb. Pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Haleluya, ku mau bersyukur
di tengah jemaat-Mu. Besar segala perbuatan-Mu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umat-Mu. Agung semarak pekerjaan-Mu, oh Tuhan, dan keadilan-Mu tetap selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu, karya ajaibnya dijadikan perbuatan. Sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu, dilimpahkannya rezeki bagi umat-Nya, karena Dia ingat perjanjian kekalnya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu, Dia tunjukkan kuasa kepada umat-Nya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangan-Nya benar dan adil. Segala titah-Nya teguh selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu, dikirimkannya kebebasan bagi umat dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangan-Nya benar dan adil. Segala titah-Nya teguh selamanya. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaat-Mu. Bacaan kedua diambilkan dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan, sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal
segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila yang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, sebagai dasar kita untuk menerima sabda Tuhan hari ini, pada minggu yang cerah ini, kita bacakan dari Injil Yesus Kristus, yaitu Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Markus 1 ayat 21 sampai 28, yang demikianlah firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Di minggu yang cerah ini,
Minggu akhir bulan 31 Januari 2021, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan beribadah memuliakan nama Tuhan. Berbahagiakah kita, masalahnya Tuhan masih tetap mencintai kita, sehingga kita dapat hidup dengan tenang, damai, tentram sampai kesempatan pagi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan dasar firman Tuhan, Markus 1 ayat 21 sampai 28. Khotbah pagi ini diberi judul Bijak dalam Bertindak. Saya ulangi lagi, bijak dalam bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata bijak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Purwodarminto yang mempunyai arti selalu menggunakan akal budinya di dalam bertindak, selalu dipikirkan dengan akal sehat dan hati nurani yang dimilikinya. Berangkat dari kitab Amsal 8 ayat 12 tertulis, Amsal 8 ayat 12 tertulis, aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Inilah firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 8 ayat 12. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bahwa hikmat kebijaksanaan tak bisa dipisahkan dengan pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, dalam pepatah, ada pepatah yang berbunyi, bagaikan ilmu padi, makin tua makin merunduk, makin berisi. Maknanya apa? Orang semakin banyak ilmu pengetahuan, justru orang itu semakin rendah hati, semakin bijaksana. Itu makna dari pepatah bagaikan ilmu padi, makin tua makin merunduk, dan makin merunduk makin berisi. Orang yang semakin banyak umurnya, banyak pengalamannya, banyak ilmunya, orang itu akan rendah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun dapat kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan yang kita alami pada tiap harinya, di tengah masyarakat banyak peristiwa yang cenderung orang berlomba-lomba untuk mengejar pengetahuan, supaya dianggap yang paling tahu, dianggap yang paling pintar, sehingga bisa membanggakan, menyombongkan dirinya, seperti mencantumkan gelar akademis. Itu adalah hal yang wajar, karena itu menunjukkan keahlian orang tersebut sesuai dengan pendidikan yang ia tempuh. Misalkan sarjana pendidikan menempelkan SPD, ada yang sarjana teknik, ST, sarjana manajemen, SM, itu sesuai dengan keahliannya. Itu tidak apa-apa, karena itu memang bidang akademis yang mereka tekuni dan sampai mendapatkan gelar sarjana. Namun Bapak, Ibu, yang disayangkan, orang suka memasang gelar, menempelkan gelar, tetapi tujuan berbeda, yaitu ingin dipuji, ingin dibanggakan, ingin dianggap yang paling tahu, ingin dianggap yang paling pintar, dan dianggap yang paling hebat.
Inilah kecenderungan yang terjadi di masyarakat pada akhir-akhir ini. Jadi orang bergelar itu tidak untuk mengamalkan ilmunya, tetapi cenderung untuk gagah-gagahan, untuk pamer ke sana kemari bahwa ia punya gelar S2, S3. Kalau punya gelar tidak disebut gelarnya, marah. Ya kan, dalam suatu kesempatan ada pertemuan, gelarnya lupa untuk dibacakan, protes. Ini kecenderungan sampai sekarang ini ada. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai pengetahuan kita, pengalaman kita, Amsal 8 ayat 12 dapat digunakan sebagai sarana untuk kita mawas diri. Bapak, Ibu, dan Saudara, karena apa? Pengetahuan dianggap sebagai hal yang paling utama, lalu dikejar mati-matian. Namun banyak orang melupakan hikmat. Sehingga ketika sudah memiliki pengetahuan pun, perilaku, tindakan dalam menggunakan pengetahuan tersebut jauh dari kata bijak. Pengetahuan akhirnya tidak selalu membawa kebaikan, justru menjadi pemicu masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pelajaran kitab suci, takut akan Tuhan menuntun seseorang menjadi rendah hati, merunduk di hadapan Allah dan sesama manusia, jauh dari sikap arogan dengan pengetahuan yang dimiliki. Bapak Ibu, dalam Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28 menceritakan pelayanan Tuhan Yesus di Kapernaum. Ketika Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat, banyak orang yang takjub ketika mendengar pengajarannya. Dia mengajar dengan penuh kuasa. Banyak orang tentu menerima pengetahuan dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Di sini ada bagian yang menarik dari bacaan ini, adalah munculnya pengakuan Yesus. Di ayat 23 dan 24 diceritakan ada orang yang kerasukan roh jahat. Dan orang itu berteriak menantang Yesus sambil menyatakan bahwa dia tahu siapa sebenarnya Yesus, yang kudus dari Allah. Sebuah pernyataan yang luar biasa, menunjukkan bahwa yang mengucapkan ini sungguh-sungguh tahu siapa Yesus sebenarnya. Justru yang menyatakan ini adalah orang yang dirasui oleh roh jahat. Itu artinya roh jahat tahu siapa Yesus. Roh jahat yang merasui tubuh seseorang dalam rumah ibadat itu memiliki pengetahuan tentang siapa Yesus. Tetapi pengetahuan ini membuat mereka arogan di hadapan Yesus dan justru akhirnya berkonfrontasi dengan Yesus. Roh jahat tahu siapa Yesus sesungguhnya. Tetapi pengetahuan ini tidak membuat mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan Allah. Bahkan di tengah orang banyak, roh jahat ini berteriak dan menantang Tuhan Yesus. Tentu saja, pengetahuan yang tidak sejalan dengan Tuhan tidak membawa kebaikan. Roh jahat ini pun terusir oleh kuasa Yesus. Saudaraku yang terkasih, takut akan Tuhan mestinya juga menuntun seseorang untuk tidak arogan di hadapan sesama. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat Korintus. Rasul Paulus mengingatkan sisi bahaya dari pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Di satu sisi,
Pengetahuan ini sangat berguna dalam kehidupan manusia. Sebab pengetahuan ini akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam bertindak. Namun di sisi lain, pengetahuan akan membawa orang ini punya pikiran yang berlebih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk senantiasa takut kepada Allah. Sebab Dia sumber hidup kita. Semua pengetahuan, keterampilan maupun talenta yang kita miliki asalnya adalah dari Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita menggunakannya dalam setiap tindakan kita harus menggunakannya dengan sebijaksana, di dalam hikmat dan kasih. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mewujudkannya? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari kita harus introspeksi. Kita harus mawas diri. Sebagai contoh, apa yang kita lakukan saat mengadakan pertemuan pendalaman Alkitab? Mungkin masih ada yang menggunakan pertemuan itu untuk berdebat panjang lebar, saling menunjukkan pengetahuannya tentang Alkitab, tidak mau kalah, tanpa sadar justru saling menyalahkan dan merendahkan. Kegiatan yang mestinya membawa orang semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dan merindukan firman Tuhan, namun hasil dari kegiatan itu justru membuat sakit hati dan kebencian. Ini hanya suatu contoh di dalam kegiatan kita. Bapak, Ibu, Saudara dan kekasih, marilah contoh tadi dapat mengundang Roh Kudus ke dalam hati kita, agar kita dapat bijak dalam bertindak. Ini hanya contoh, Bapak, Ibu. Tindakan yang tidak bijaksana, pengetahuan yang tidak membawa kebaikan. Semoga ini tidak terjadi dalam komunitas kita, tidak terjadi dalam gereja kita, tidak terjadi dalam lingkungan kita. Dan semoga kita dimampukan oleh Tuhan untuk semakin bijak dalam bertindak. Kita dapat berpikir seperti bagaikan ilmu padi, makin tua makin merunduk makin berisi. Seorang semakin banyak pengetahuan, banyak ilmu, orang itu semakin rendah hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Amin. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh. Dan kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, siapkanlah hati kita. Kita berdoa, kami antarkan. Tuhan Allah, Bapa kita, Tuhan Allah Roh Kudus, Tuhan Allah Sang Putra, yang kami sembah dalam kehidupan kami. Izinkanlah jemaat-Mu di sini
bersujud kembali ke hadapan-Mu untuk menyampaikan doa syafaat kami. Tuhan, di dalam kami beribadah pagi ini, meskipun dalam suasana pandemi corona COVID-19 tidak mengurangi semangat dan niat kami untuk mengadakan ibadah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di tengah-tengah pandemi corona seperti ini, sudah barang tentu banyak saudara-saudara kami yang banyak mengalami penderitaan-penderitaan, mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Untuk itu kuserahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, terutama jemaat-Mu di sini, jemaat GKJ Terucuk, apabila dalam ibadah pagi ini ada beberapa warga gereja yang tidak dapat beribadah karena sakit, seperti Ibu Sumiati, Ibu Pasmiatun, Bapak Samidi, Ibu Giem, Ibu Tupon, dan Ibu Agustina, dan yang lain dan tidak dapat kami sebut. Dan begitu juga Bapak Pendeta kami, Pendeta Wahyu Nugroho SSI, juga berilah kesehatan. Tuhan, jamahlah mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan dengan perantaraan obat-obatan dari para dokter, dari para medis, sehingga saudaraku ini pulih kembali seperti sedia kala, dan lain minggu dapat beribadah memuliakan nama-Mu. Tuhan, di dalam ibadah pagi ini, kami memperoleh pelajaran yang berharga, agar kami jadilah orang yang bijak dalam bertindak. Seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk, makin berisi. Untuk itu Tuhan, kata-kata ini dapatlah tertanam di hati kami. Melalui Roh Kudus-Mu, kami dapat melaksanakan apa yang tertulis dalam kitab suci yang telah kami bahas pada pagi ini. Dari Injil Markus ini ya Tuhan, pelajaran yang berharga dapat menyuruh batin kami, menyuruh hati kami, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi jemaat-Mu yang sentosa, menjadi jemaat-Mu yang berwibawa, menjadi jemaat-Mu yang tangguh di lingkungan ini. Dan kami akan menjadi suratan-suratan Kristus yang akan dibaca oleh lingkungan kami, bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang setia, kami adalah hamba-hamba-Mu yang dapat diandalkan untuk menyebarkan Injil di lingkungan kami, di lingkungan GKJ Terucuk, baik di Ngaden maupun di Jambon. Tuhan Yesus, Raja Gereja, pada kesempatan ini, Roh Kudus-Mu kami mohon untuk berkarya di hati kami, masing-masing anggota jemaat. Kuatkanlah imannya di dalam mengarungi kehidupan wabah COVID-19 ini di bumi Indonesia ini, sehingga dapat kuat walaupun dihantam badai bertubi-tubi, karena Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami. Semoga Bapak Pendeta, Bapak Majelis, komisi-komisi dapat bekerja, dapat berkarya walaupun dalam suasana pandemi corona. Kami juga berdoa kepada bangsa dan negara kami, pemimpin kami, Bapak Presiden sampai yang paling bawah, berilah kebijaksanaan. Jadilah mereka seperti kata-kata-Mu, yaitu bijak dalam bertindak. Yang terakhir Tuhan, kami mendoakan Bapak Kapolri yang baru dilantik, Bapak Jenderal
Listio Sigit Prabowo dapatlah menjadi pengayom kami, menjadi contoh kami, menjadi penerangan kami di Indonesia ini, sehingga keamanan di Indonesia dapat terjamin dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus, kami mohon tanamkanlah firman ini ke dalam hati kami masing-masing. Kami yang melayangkan firman, apabila ada dosa-dosa yang terselip, kami mohon ampun kepadamu. Kami mohonkan ampun dosa-dosa jemaat kami dan dosa-dosa umat-Mu di seluruh dunia ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan pada kita semua untuk mengaturkan ucap syukur terhadap Tuhan yang akan kita kumpulkan bersama-sama melalui persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita dasari dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Yang demikian firman-Nya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan kita iringi dengan hitung jemaat dari 288. Kita pujikan bait 1 sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Mari puji Raja Surga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam aib, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia yang setia ajaib. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari persembahan ini kita serahkan di hadapan Tuhan. Melalui doa kami hantarkan. Bapa yang ada di surga, menghampiri tatah-Mu kembali ya Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mengucapkan rasa syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan baik. Bolehlah ibadah pada pagi ini menjadi suatu pertolongan iman kami. Karena kita sampai saat ini masih harus melaksanakan ibadah di dalam kondisi pandemi pada saat ini. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada hidup kami, sehingga hidup kami akan lebih semangat di dalam melaksanakan ibadah, akan lebih semangat di dalam menghadap Tuhan, sehingga hidup kami kuserahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan pada kesempatan ibadah ini ya Tuhan, kami mengaturkan persembahan yang tidak setimpa dengan berkat Tuhan,
yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan mau menerimanya, kiranya Tuhan mau menyucikannya, sehingga persembahan ini bolehlah kami gunakan sebagai pelayanan di dalam gereja kami, khususnya di dalam GKJ Trujo ini. Dan pada kesempatan ibadah ini ya Tuhan, ajarlah kami untuk bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 400. Kita pujikan bait 1 dan 3, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, jaga diriku lebih dekat di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kita meletakkan tangan kanan di sebelah dada sebelah kiri, bersama umat Tuhan di seluruh bumi, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai pembaruan iman kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat
Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dan